Halo Tretan, selamat datang di channel Kacong Astral. Channel yang tentunya akan memberikan sedikit informasi tentang kehidupan sehari-hari yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tembakau. Tanaman ini menjadi tanaman primadona, daun emas istilahnya bagi orang Madura. Tanaman ini biasanya ditanam setiap 1 tahun sekali pada musim kemarau. Dan tentunya pengharapan masyarakat terhadap daun tembakau ini sangat besar. Karena dari daun tembakau ini masyarakat Madura khususnya tentu akan lebih sejahtera. Karena komoditas tembakau sangat berharga bagi kehidupan masyarakat Madura. Selanjutnya kita akan mengetahui seperti apa bentuk dari tanaman tembakau itu sendiri. Kita akan mencari lebih lanjut. Ayo ikuti saya. Mungkin saya akan mengatur terlebih dahulu. Kita akan mengatur kamera terlebih dahulu. Kita akan jalan-jalan menyusuri sawah. Nah, di daerah sana kita akan mencari pohon tembakau atau tanaman tembakau itu sendiri seperti apa. Nah, baik Tretan, kita akan pergi ke sawah-sawah mencari pohon tembakau seperti apa. Nah, ini pohon bambu. Nah, di selatan ini, di kiri saya, ini adalah pohon tembakau. Pohon tembakau ini sudah dipetik, sudah panen. Kita cari jalan dulu untuk pergi ke sebelah kiri saya, selatan irigasi. Nah, jalannya seperti ini, Tretan. Ini baru irigasi ini baru selesai diperbaiki kemarin. Tretan jalannya seperti ini. Oke. Nah, ini Tretan. Ini adalah komoditas termahal yang ada di Madura, khususnya di 2 kabupaten sebelah timur dari Pulau Madura, yaitu Sumeneb dan Pamekasan. Ini adalah komoditas termahal yang ada di Madura bagian timur, yaitu pohon tembakau atau biasa sering disebut dengan pohon atau daun emas di Madura. Bentuk dari pohon tembakau sendiri seperti ini. Nah, ini adalah pohon tembakau atau tumbuhan tembakau. Nah, seperti ini Tretan. Seperti ini. Tumbuhan tembakau biasanya yang buat rokok ya seperti ini Tretan. Nah, ini adalah tumbuhan tembakau semua.
Nah, daun ini biasanya nanti ketika sudah tua akan dipetik oleh yang punya. Setelah dipetik akan didiamkan di rumah. Mungkin ya tergantung tretan, akan didiamkan di rumah itu. Istilah orang Madura itu diokep, tergantung. Kalau misalkan daun yang dipetik itu adalah daun yang paling bawah, yang di sini misalkan, maka didiamkan selama 3 hari. Contoh misalkan dipetik hari Jumat, Sabtu, Ahad, maka hari Ahad itu waktu yang tepat untuk dilakukan proses perajangan. Setelah proses perajangan nantinya akan diletakkan di tabing, bukan tabing, bidik, istilah orang Madura itu bidik, seraksak mungkin ya. Nah, kalau misalkan daun paling bawah di sini ini 1, 2, 3, maka proses pendiaman di rumah itu selama 3 hari. Begitupun juga kalau di daun yang tengah. Nah, daun tengah, daun ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, tretan, akan didiamkan di rumah itu selama 3 hari. Kenapa kok 3 hari? Karena matangnya daun tembakau itu pas atau tepat untuk dilakukan proses perajangan. Untuk daun yang paling atas ini biasanya akan didiamkan di rumah selama 4 hari, 4 atau 5 hari, tapi rata-rata 4 hari. Kalau 3 hari kurang matang. Nah, bagian-bagiannya tretan itu yang di sini nih, ini kan dipetik sama orangnya. Nah, ini tidak bagus. Kenapa kok dipetik? Karena tidak bagus. Ini disebut dengan selpi. Selpi itu apa? Selpi itu adalah istilah Madura, istilah bahasa Madura untuk menerangkan ada ranting yang tumbuh di antara daun. Nah, contoh ini nih, misalkan nih, ini kan daun, ini pohonnya, pohon tembakaunya ini daun. Ranting yang tumbuh di antara daun dan pohon tembakau itu disebut dengan selpi. Nah, selpi ini biasanya harus dipetik supaya apa? Supaya kualitas tembakau itu bagus, yang pertama. Yang kedua, supaya daun tembakau itu cepat tua. Kalau misalkan selpi ini tidak dipotong, maka akan dihisap, nutrisinya akan dihisap oleh selpi ini. Selpi itu ya sama dengan tumbuhan yang tumbuh di pohon yang lain. Nah, itu ya seperti itu. Ini yang bagian yang berbeda. Nah, seperti ini nih. Ini contoh nih. Ini adalah selpi. Nah, selpi ini kan selpi. Selpi itu apa? Ya yang tadi tumbuh di daun, yang tumbuh di antara daun dan pohon. Nah, ini harus dipetik seperti ini, tretan. Nah, supaya apa? Supaya daun ini biar bagus. Sebelum itu biasanya, sebelum tumbuh selpi itu biasanya harus melakukan proses nokok. Nokok seperti apa? Memetik pucuk dari daun tembakau itu sendiri. Nah, pucuknya itu berada di paling atas. Nah, ini contoh yang sudah dipetik. Nah, di sini ini merupakan pucuk. Kalau misalkan pucuk ini tidak dipetik, maka daun tembakau itu sulit untuk menjadi tua atau lama yang menjadi tua. Nah, maka selpi yang di sini, bukan selpi ya, pucuk yang di sini harus dipotong. Ini tretan. Nah, ini tretan.
Ini juga tumbuhan tembakau, tetapi daun utamanya sudah dipetik semua. Nah, ada pertanyaan nih dari teman-teman. Kalau seperti ini disebut dengan daun apa? Nah, ini juga pohon tembakau. Tapi pohon daun tembakau utamanya itu sudah dipetik semua, sudah panen. Tapi dari pohon tembakau nantinya kalau daunnya sudah dipetik semua akan tumbuh lagi tuh daun-daun seperti ini. Nah, daun-daun seperti ini nih, daun seperti ini. Ini kalau di Madura itu disebut dengan solang. Solang itu apa? Solang itu daun yang tumbuh setelah daun utamanya dipetik semua. Nah, ini juga bisa dipetik juga, bisa dirajang juga, bisa dicacah juga. Namun kualitas daun solang ini tentunya lebih rendah dibanding daun tembakau itu sendiri. Nah, penampakannya seperti ini nih. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, daun solang ini nanti dipetik juga kalau misalkan sudah tua, juga dirajang atau dicacah. Tapi ya itu tadi, kualitas daunnya lebih rendah dibanding daun tembakau yang tadi itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya informasikan terkait dengan pohon tembakau itu sendiri. Apabila dari tretan semuanya belum ada yang dimengerti atau ada yang perlu ditanyakan kembali, mohon mohon komen di kolom bawah ya, tretan-tretan semuanya. Nanti akan saya informasikan lebih lanjut terkait dengan pohon atau tumbuhan tembakau itu sendiri. Akhirnya dari saya, salam setong dere, salam sataretanan.